Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Diki Wahyu Pratama dan juga Syifaur Rahman akan membahas mengenai perhitungan biaya standar alat pengendalian manajerial. Yang pertama, pengertian biaya standar. Biaya standar merupakan biaya yang ditentukan terlebih dahulu yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk satu satuan produk atau untuk membiayai kegiatan tertentu. Kemudian, bagaimana sih standar dikembangkan? Ada 3 sumber potensial dari standar kuantitatif, yaitu ada pengalaman sebelumnya, studi teknis, dan juga masukan dari karyawan operasional. Pengalaman sebelumnya dapat memberikan pedoman awal dalam penetapan standar, tetapi harus digunakan secara hati-hati karena pengalaman sebelumnya mungkin masih menyimpan inefisiensi yang ada. Studi teknis dapat mengidentifikasi pendekatan yang efisien dan dapat memberikan pedoman yang tepat, tetapi standar teknis biasanya terlalu ketat. Untuk masukan dari karyawan operasional, karena para karyawan operasional bertanggung jawab untuk memenuhi standar, mereka seharusnya memiliki masukan yang signifikan dalam penetapan standar. Selanjutnya ada jenis-jenis standar. Biasanya standar dikelompokkan menjadi standar ideal dan yang dapat dicapai saat ini. Standar ideal mengharuskan efisiensi maksimum dan dapat diraih hanya jika semuanya beroperasi secara sempurna. Mesin tidak boleh ada yang mengalami kerusakan, keterlambatan, atau berkurangnya kemampuan. Standar yang dapat dicapai saat ini dapat diraih dengan kondisi operasi yang efisien, diberikan kelonggaran untuk kerusakan normal, gangguan, kemampuan yang kurang sempurna, dan lain-lain. Standar ini sangat menuntut tetapi dapat dicapai. Kemudian, mengapa sih sistem biaya standar diadopsi? Terdapat 2 alasan mengadopsi sistem biaya yang sering dibicarakan, yaitu yang pertama untuk memperbaiki perencanaan dan pengendalian dan juga untuk memfasilitasi perhitungan biaya produk. Selanjutnya, biaya produk standar. Dalam perusahaan manufaktur, biaya standar dikembangkan untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Kemudian kita masuk untuk menghitung kuantitas standar yang diperkenankan. SH dan SH. SH merupakan standar quantity, sedangkan SH standar hours. Contoh soal, asumsikan bahwa 100.000 paket keripik jagung diproduksi sepanjang minggu pertama Maret. Diketahui bahwa standar kuantitas unit adalah 18 ons jagung kuning untuk setiap paket dan standar kuantitas unit untuk operator mesin adalah 0,01 jam per paket yang diproduksi. Kemudian pertanyaannya, berapa banyak jagung kuning dan jam operator yang seharusnya digunakan untuk output aktual sejumlah 100.000 paket? Penyelesaiannya yang pertama membahas mengenai jagung kuning yang seharusnya digunakan. Rumusnya SQ atau standar quantity sama dengan standar kuantitas unit dikali output aktual sama dengan 18 dikali 100.000, maka menghasilkan 1.800.000 ons. Yang kedua membahas mengenai jam operator yang seharusnya digunakan. Rumusnya SH atau standar hours sama dengan standar tenaga kerja unit dikali output aktual sama dengan 0,01 dikali 100.000 sama dengan 1000 jam tenaga kerja langsung. Yang selanjutnya adalah analisis varian, deskripsi umum. Anggaran fleksibel dapat digunakan untuk mengidentifikasi biaya yang seharusnya muncul pada tingkat aktivitas aktual tertentu. Angka ini diperoleh dengan mengalihkan jumlah input yang diizinkan pada output aktual dengan standar harga per unit, varian harga dan varian pemakaian. Variansi harga adalah perbedaan antara harga aktual dan harga standar per unit dikalikan dengan jumlah input yang digunakan, atau AP dikurangi SP dikalikan AQ.
Variansi penggunaan adalah perbedaan antara kuantitas input aktual dan input standar dikalikan dengan standar harga per unit input atau AQ dikurangi SQ dikalikan SP. B. Keputusan untuk mengkaji. Kinerja aktual jarang memenuhi standar yang ditetapkan secara tepat dan manajemen tidak berharap demikian. Hal yang diharapkan adalah variansi acak seputar standar. Oleh karena itu, manajemen seharusnya memiliki pemikiran tingkat kinerja yang dapat diterima. D. Analisis varian bahan baku. Total variansi mengukur perbedaan antara biaya aktual bahan baku dan tenaga kerja, serta biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Total varian bahan baku. Biaya aktual dikurangi biaya yang direncanakan, atau AP dikalikan AQ dikurangi SP dikalikan SQ. A. Varian bahan baku langsung. Varian bahan baku dapat dihitung secara terpisah. Variansi harga bahan baku mengukur perbedaan antara berapa biaya yang harus dibayar untuk bahan baku dan berapa biaya yang secara aktual dibayar. Rumusnya adalah MPV sama dengan AP dikalikan AQ dikurangi SP dikalikan AQ. E. Analisis varian tenaga kerja. Total varian tenaga kerja mengukur selisih antara biaya aktual tenaga kerja dan biaya yang dianggarkan untuk tingkat aktivitas aktual. Total varian tenaga kerja adalah AR dikalikan AH dikalikan SR dikalikan SH. A. Total A. Varian tenaga kerja langsung. Varian efisiensi tenaga kerja mengukur perbedaan antara jam tenaga kerja yang secara aktual digunakan dan jam kerja yang seharusnya digunakan. Rumusnya yaitu LIV sama dengan AH dikali SR dikurangi SH dikalikan SR. F. Jurnal akuntansi varian. Untuk mengilustrasikan pencatatan variansi, kita akan mengasumsikan bahwa variansi harga bahan baku dihitung saat bahan baku itu dibeli. Dengan asumsi ini, kita dapat menyatakan suatu aturan umum pada akun persediaan perusahaan, yaitu semua biaya persediaan dihitung berdasarkan pada biaya standar. Biaya aktual tidak pernah dimasukkan ke akun persediaan. Dalam pencatatan variansi yang tidak menguntungkan selalu didebit dan variansi yang menguntungkan selalu dikredit. A. Ayat jurnal untuk variansi bahan baku langsung. Ayat jurnal untuk mencatat pembelian bahan baku adalah dengan mengasumsikan MPV tidak menguntungkan dan AQ adalah bahan baku yang dibeli. B. Ayat jurnal untuk varian tenaga kerja langsung. Ayat jurnal untuk mencatat kedua jenis variansi tenaga kerja dibuat secara simultan. Bentuk umum ayat jurnal ini adalah dengan asumsi variansi tarif tenaga kerja menguntungkan dan variansi efisiensi tenaga kerja tidak menguntungkan. C. Penempatan varian bahan baku dan tenaga kerja. Pada akhir tahun, variansi bahan baku dan tenaga kerja biasanya ditutup ke harga pokok penjualan. Praktik ini dapat diterima jika jumlah variansi tidak terlalu besar. Sekian presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.